Audio Jungle. Audio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Deborah Budiono. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang dengan NIDN 0708118403. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Studio Perencanaan Lanskap dengan kode LAC 7402. Adapun tujuan pemaparan kali ini untuk pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang merupakan salah satu syarat untuk saya mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2023. Hal ini merupakan bukti bidang pengajaran. Pada mata kuliah, Studio Perencanaan Lanskap ini merupakan mata kuliah wajib dan memiliki 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah Studio Perencanaan Lanskap ini adalah mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa arsitektur lanskap semester 7. Untuk tim pengajar mata kuliah ini terdiri dari 2 dosen, yaitu saya sendiri selaku koordinator dan rekan saya Bapak Muhammad Askari Hizbullah Akbar, SPMhan. Baik, adapun deskripsi mata kuliah Studio Perencanaan Lanskap ini merupakan mata kuliah lanjutan yang membahas tentang ekologi lanskap, perencanaan lanskap, konservasi dan preservasi kawasan, lanskap sejarah budaya, lanskap alami, grafis komputer, lanskap berkelanjutan, dan kebijakan terkait. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang proses dan tahapan perencanaan lanskap, kemudian pengetahuan dan pemahaman berbagai karakter lanskap. Selanjutnya, menganalisis berbagai permasalahan dalam lanskap mikro dan meso. Kemudian, kemampuan untuk merencanakan lanskap yang berkelanjutan. Dan capaian yang dimiliki oleh mahasiswa arsitektur lanskap yang menempuh mata kuliah Studio Perencanaan Lanskap ini adalah yang pertama, memahami konsep teori ekologi lanskap secara umum tentang ekosistem dan dinamikanya. Yang kedua, memahami teori perencanaan lanskap tentang perencanaan berbasis ekologi, sejarah budaya, dan konservasi. Yang ketiga, menguasai pengetahuan perencanaan lanskap yang bersifat tentang teori, metode, dan aplikasinya. Yang keempat, menguasai praktik membuat perencanaan dan penggunaan perangkat lunak dalam konsep teori konservasi dan preservasi, ekosistem bernilai khusus, serta lanskap sejarah budaya. Yang kelima, menguasai pengetahuan teori lanskap alami secara mendalam tentang pengelolaan lanskap alami. Yang keenam,
memiliki pengetahuan grafis komputer yang bersifat faktual atau terbaru tentang teori rendering. Yang ketujuh, memiliki pengetahuan konsep teori lanskap berkelanjutan secara umum tentang teori desain lanskap berkelanjutan dan memiliki pengetahuan kebijakan terkait yang bersifat faktual tentang RT RW. Yang kedelapan, memiliki pengetahuan kebijakan terkait yang bersifat faktual tentang peraturan konservasi lingkungan. Dan yang terakhir, memiliki pengetahuan kebijakan terkait yang bersifat faktual tentang peraturan area sejarah budaya. Oleh karena itu, untuk mencapai kemampuan tersebut, maka mahasiswa harus menempuh kuliah 1 semester dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali yang terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk mencapai hal ini, saya selaku dosen menggunakan teknik pembelajaran dengan metode DIA. Apa itu DIA? DIA adalah singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Baik, saya akan menjelaskan dari aspek delivery. Aspek delivery adalah bagaimana cara atau teknik saya menyampaikan materi perkuliahan. Tentu saja dalam mata kuliah ini bersama tim dosen pengajar membawa sesi pertemuan berbasis capaian pembelajaran lulusan atau yang dikenal dengan CPL yang diharapkan oleh program studi arsitektur lanskap. Dari capaian pembelajaran lulusan ini, kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau yang dikenal dengan CPMK. Selanjutnya disajikan dalam bentuk dokumen rencana pembelajaran semester atau yang dikenal dengan RPS sebagai panduan mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan selama 1 semester. Hal ini penting untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan arsitektur landscape yang mampu berkontribusi dalam peningkatan suatu organisasi atau masyarakat luas dengan menggunakan kemampuan nilai, pengetahuan, dan skill untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Yang kedua adalah aspek interaction, di mana aspek interaction adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Metode pembelajaran yang berbasis student-centered learning yang saya gunakan yaitu metode kedepankan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Adapun teknik yang digunakan, yang pertama kuliah interaktif, yang kedua metode diskusi, dan yang ketiga adalah metode studi kasus. Baik, saya akan jelaskan untuk kuliah interaktif yang digunakan dalam penyampaian materi kuliah secara langsung dengan memberikan pertanyaan pemicu. Yang kedua, metode diskusi, di mana mahasiswa diajak berpikir dan memberikan pendapatnya terhadap suatu isu yang berkenaan dengan perencanaan sebuah lanskap, tentu saja. Yang ketiga, metode studi kasus, di mana mahasiswa diberikan studi kasus dengan tujuan agar mahasiswa mampu melihat permasalahan dan memberikan solusi dari berbagai perspektif. Untuk itu, di dalam metode studi kasus ini, mahasiswa diberikan sebuah proyek, di mana proyek ini berskala mikro dan meso, di mana mahasiswa diberikan sebuah permasalahan faktual dengan melakukan survei lapang. Tentu saja di dalam survei lapang ini tidak hanya mahasiswa tetapi bersama dosen pengampu. Kemudian setelah melakukan survei lapang, mahasiswa mengumpulkan data. Data ini berupa data primer maupun data sekunder. Setelah data didapatkan, maka dilakukan tahap selanjutnya yaitu menganalisis data yang telah didapatkan. Selanjutnya, melakukan konsultasi perbaikan selama proses belajar mengajar, di mana apabila ada kesalahan dari mahasiswa dalam proses mengerjakan tugas atau proyek tersebut, dosen melakukan perbaikan. Kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah mahasiswa menulis laporan baik secara spasial maupun secara deskripsi. Untuk interaksi bersama mahasiswa, ada beberapa strategi yang saya gunakan, yaitu secara langsung dan tidak langsung.
secara langsung melalui tatap muka, tentu saja di kelas ataupun di lab studio perencanaan. Sedangkan secara tidak langsung saya menggunakan platform teknologi yaitu SiapNG Universitas Tribhuwana Tunggadewi, di mana SiapNG ini adalah layanan sistem informasi akademik terpadu untuk menyampaikan kontrak perkuliahan dan materi setiap minggunya. Saya juga menggunakan Google Classroom, di mana untuk berdiskusi dan menyampaikan tugas. Selain itu, saya juga melakukan interaksi bersama mahasiswa melalui WhatsApp Group yang dianggap mudah dalam berinteraksi. Demikian proses interaksi yang saya lakukan dalam proses pembelajaran. Berlanjut pada aspek ketiga, yaitu aspek assessment. Aspek assessment adalah bagaimana cara saya mengukur atau menilai kinerja mahasiswa secara objektif tentu saja. Dalam assessment, sebelum perkuliahan dimulai, maka saya selaku dosen mata kuliah akan menyampaikan kontrak perkuliahan yang telah dibuat dan di-upload di SiapNG Universitas Tribhuwana Tunggadewi, sehingga mahasiswa memahami indikator atau komponen yang menentukan mahasiswa lulus atau tidak mata kuliah tersebut. Berikut saya lampirkan bobot penilaiannya dalam evaluasi proses belajar mengajar disertai dengan sub TPMK. Hal ini dilakukan secara transparan tentu saja mengenai kriteria penilaian. Berikut juga saya lampirkan rangkuman asesmen mata kuliah Studio Perencanaan Lanskap dengan 4 SKS yang memiliki presentasi atau bobot, yaitu tugas terstruktur 5%, praktikum 35%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Bobot praktikum tentu saja lebih besar. Hal ini dikarenakan mata kuliah ini berbasis praktikum, yaitu berupa pemberian proyek baik individu maupun kelompok. Demikian penyampaian saya terkait aspek pembelajaran dengan metode DIA pada mata kuliah Studio Perencanaan Lanskap. Dengan demikian penyampaian dari saya, dan selanjutnya saya akan menyampaikan video proses pembelajaran mata kuliah Studio Perencanaan Lanskap di kelas untuk pertemuan pertama dengan tema definisi perencanaan lanskap dan ruang lingkup perencanaan lanskap. Selamat menyaksikan. Kita masuk pada materi hari ini, yaitu definisi dan ruang lingkup perencanaan lanskap. Sebelum Ibu menayangkan materinya, Ibu ingin bertanya dulu. Ya, hal ini terkait perencanaan lanskap. Baik, Indri. Kira-kira perencanaan itu seperti apa? Suatu alat yang sistematis dan dapat digunakan pada keadaan awal. Oke. Sekarang kalau lanskap. Oke. Akwinto, lanskap itu apa? Lanskap itu suatu bentang alam yang alami atau buatan yang dinikmati oleh manusia. Baik. Sekarang Ibu ingin menunjukkan kembali, ya, agar satu pemahaman apa yang dimaksud dengan perencanaan dan apa yang dimaksud dengan lanskap, sehingga Anda tahu atau kalian tahu apa sih perencanaan lanskap. Oke. Nah, ada dua pembahasan hari ini, gitu ya. Yang pertama definisi perencanaan tadi yang Ibu sudah pancing, gitu ya. Dan lanskap. Kemudian ruang lingkup perencanaan lanskap apa saja? Ibu, kita skalanya apa? Skalanya tadi kan mikromeso, gitu ya. Contohnya apa, Bu? Nah, di sini Ibu akan jelaskan. Baik. Selanjutnya perencanaan. Jadi di sini Ibu sengaja mengambil beberapa teori, ya, dan di sini kita gunakan di dalam mata kuliah perencanaan lanskap ataupun lanskap sendiri. Mungkin ada belajar pengantar arsitektur landscape, ya, teori perencanaan, kemudian ada juga mungkin teori perancangan, gitu ya. Nah, perencanaan menurut Bloch, perencanaan merupakan suatu alat seperti yang disampaikan tadi ini, ya, yang sistematis dan dapat digunakan pada suatu keadaan awal dan merupakan cara yang terbaik untuk mencapai suatu keadaan tersebut. Misalnya contohnya suatu kawasan, dianalisisnya menggunakan apa, Bu? Jadi tersistematis itu berarti dari awal sampai akhir ada prosesnya, tahapannya untuk mendapatkan perencanaan yang baik. Kemudian kita masuk pada lanskap. Tadi siapa? Atligo, ya, tentang alam. Nah, kalau di sini lanskap menurut Simon, sudah pernah dengar? Nah, ini adalah Bapak Simon ini sangat terkenal di
ikut landscape ya. Bapak Simon 1983 menyatakan bahwa lanskap suatu bentang alam. Tadi disampaikan dengan karakter tertentu yang dinikmati oleh seluruh indra manusia, gitu ya. Di mana karakter tersebut menyatu secara harmoni dan alami untuk memperkuat karakter lanskapnya. Nah, karakter tersebut dapat digolongkan oleh keindahan dan memiliki kesatuan harmoni dalam hubungan antara komponen lanskapnya. Sekarang kita masuk pada apa sih perencanaan lanskap? Ini menurut Wong 1991. Menurut Wong bahwa perencanaan lanskap adalah suatu proses dinamis yang saling terkait. Berarti kalau terkait tidak boleh putus ya, dari awal sampai akhir, dan saling mendukung satu dengan lainnya. Proses ini adalah proses yang terstruktur dan sistematis untuk menentukan keadaan awal dan fungsi suatu tapak atau lanskap. Nah, baik dari segi fisik, biofisik, sosial maupun budaya. Nah, tahap selanjutnya adalah menjadikan tapak seperti keadaan yang diinginkan. Kemudian, tentu saja nanti dalam perencanaan ini ada beberapa pendekatan. Nah, pendekatan yang terbaik itu seperti apa, Ibu? Jadi nanti kita sesuai yang terbaik itu dari hasil analisis. Karena sebuah kawasan, area, tapak atau lahan itu ada tingkat kerusakannya. Ingat, sumber daya alam kita ada dua jenis, ada yang bisa diperbaharui dan ada yang tidak bisa. Nah, itu kita harus pahami dulu. Sehingga ketika Anda menemukan studi kasus, oh ini lanskap alami, artinya saya harus menggunakan pendekatan apa? Nah, kemudian menurut Mars, ini bukunya agak besar ya. Perencanaan lanskap adalah yang berkelanjutan. Nah, adalah perencanaan yang mengidentifikasi dan mengukur lanskap alami maupun lanskap buatan. Berarti harus diukur seberapa kemampuan. Jadi artinya seorang perencana lanskap itu memiliki apa? Tujuan yang mulia. Yang rusak diperbaiki, yang sudah bagus ditingkatkan. Ini adalah definisi perencanaan lanskap. Bisa dipahami di sini? Oke, ada yang bertanya? Oke, ini kira-kira apa yang ditanyakan? Perbedaannya perencanaan sama perencanaan itu seperti apa ya? Oke, kalau kita melihat tadi bahwa ada beberapa definisi, perencanaan adalah kalau kita melihat dari strukturnya ya, skalanya itu lebih besar, ya, dan mengarah lebih ke berbasis lahan dan atau tata ruang. Karena kalau perencanaan itu sifatnya lebih kawasannya lebih kecil. Jadi di sana yang harus Anda miliki adalah kemampuan seni art Anda harus tinggi. Artnya itu agak sedikit tidak terlalu karena lebih logika. Nanti penilaian, karena itu terkait penilaian suatu ruang ini layak dikembangkan atau tidak. Kita lanjut ya. Baik, ini adalah definisi perencanaan lanskap. Kita masuk. Ruang lingkupnya apa saja, Ibu? Ruang lingkup perencanaan enggak? Ya. Kira-kira apakah taman gitu ya? Apakah dia rumah gitu ya, bangunan gitu ya? Nah, perencanaan kita di sini adalah berbasis lahan, enggak berbasis lahan. Jadi di sini nanti akan membentuk suatu lanskap tapak untuk mewujudkan karya arsitektur lanskap yang berkelanjutan dengan apa tadi? Meminimumkan kerusakan dan gangguan lingkungan serta memaksimalkan apa? Kenyamanan dan estetika lingkungan. Seberapa besar bisa dikembangkan? Oke, baik. Kemudian kesesuaian lahan. Di sini ada kesesuaian lahan. Kemudian penilaian bahaya. Tingkat bahaya atau bencana atau tingkat gempanya berapa gitu ya? Bisa bahaya ini bisa bahaya longsor macam-macam ya, atau bahaya banjir gitu ya, atau bahaya tsunami. Nah, ini kita juga bisa gunakan dan belajar di sini. Perkiraan dampaknya, kemudian pemilihan tapak, dan yang terakhir apa? Membuat master plan. Apa bisa Anda kenal? Site plan. Jadi master plan adalah produk akhir Anda nanti. Nah, di dalam master plan itu Anda bisa membuat apa? Tata ruang, rencana lanskap, baik itu ruang, vegetasi, sirkulasi, dan aktivitas. Oke. Dari perencanaan ini, di akhir semuanya itu untuk tujuan apa? Sosial. Sosial good artinya kepentingan siapa? Jadi bagaimana alam dan manusia
kita tinggal di bumi, gitu ya. Tuhan menciptakan, gitu ya. Dan kita seorang planner atau perencana lanskap, bagaimana lanskap ini bisa dikembangkan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Sampai di sini, kira-kira ada pertanyaan? Oke. Di situ kan tadi Ibu menjelaskan tentang perencanaan berbasis lahan. Oke. Yaitu ada salah satunya kesesuaian lahan. Ya. Nah, bagaimana cara menilai kesesuaian lahan pada saat kita nanti di lapangan? Baik, pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi kesesuaian lahan nanti yang Anda lakukan apa saja, Bu? Bagaimana cara menghitungnya, menganalisisnya gitu ya. Nah, pertama yang Anda lakukan kalau nanti studi kasus atau project gitu ya, Anda ke lapang untuk kesesuaian lahan, setiap karakter lanskap itu berbeda. Kesesuaian lahan untuk apa dulu? Wisata apa dulu? Wisata yang berbasisnya misalnya lanskap alami. Misalnya contoh ekowisata. Kesesuaian lahannya seperti apa? Contoh kesesuaian lahan kira-kira apa indikatornya? Jenis tanah, kemiringan atau topografi. Kemudian apa lagi? Vegetasi. Kemudian apa lagi? Hidrologi. Kemudian apa lagi? Ekologi. Terus apa lagi? Sosial budaya. Nah, itu semua nanti Anda dapatkan baik itu data primer maupun data sekunder. Nanti Anda analisis kemudian hasil analisis dalam bentuk spasial. Selain spasial ada deskriptif. Nah, di spasial ini nanti itu yang Anda akan pelajari di praktikum. Kesesuaian lahannya berapa? Cukup sesuai. Tidak sesuai. Setelah analisis berbagai aspek tadi yang akan Anda lakukan dapat di lapang, nanti Anda bisa menyimpulkan bahwa kawasan ini Ibu cukup sesuai saja. Tidak sesuai. Kalau tidak sesuai artinya apa? Tidak bisa dikembangkan. Boleh Ibu, tapi hanya aktivitas pasif. Sudah belajar tentang aktivitas dalam ruang ada aktivitas aktif, semi aktif dan pasif. Tapi kalau Bu sangat sesuai gitu ya, skornya 3 misalnya gitu, berarti Anda bisa kembangkan aktivitas apa saja. Tapi tentu saja harus dibatasi oleh daya. Kira-kira bisa dipahami? Oke. Baik. Kita masuk pada ruang lingkup perencanaan lanskap. Cakupannya apa saja Ibu? Yang direncanakan itu apa sih gitu ya? Nah, contohnya lanskap perkotaan, lanskap pedesaan, lanskap daerah aliran sungai, lanskap pesisir, lanskap pegunungan, taman nasional dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu ingin menggambarkan lanskap perkotaan. Coba Anda perhatikan di lanskap perkotaan ini, kita ini di Kota Malang, kota bukan? Nah, kalau kota itu memiliki kompleksitas yang sangat tinggi, gitu ya. Kalau ini termasuk lanskap buatan atau alami? Buatan. Jadi nanti metode ketika Anda mendapat suatu studi kasus untuk merencanakan satu kawasan yang berada di perkotaan, maka yang Anda lakukan pendekatannya berbeda dengan lanskap alami. Contoh lanskap perkotaan Bu, berarti saya bisa merencanakan kawasan kota baru, boleh. Ada kan kota dalam kota ya, namanya kota baru. Anda harus buat master plan-nya. Atau Bu, di tepian perkotaan ada sungai gitu ya. Saya rencanakan landscape-nya. Bangunannya kalau Anda bisa sampai ilustrasi, bisa buildingnya oke gitu ya. Nah, nanti di sini berbagai permasalahan itu yang tinggi itu adalah sosial. Jadi pendekatannya bisa berbasis sosial. Jadi keinginan masyarakat kota untuk merencanakan misalnya apa? Ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau atau yang bentuknya taman kota. Nah, kira-kira taman kota pun macam-macam ya. Ada taman lingkungan, ada taman memang yang kota yang pusat gitu. Kemudian ada taman tetanggaan dan sebagainya. Nah, ini adalah skop Anda atau mungkin di kota banyak buat sekarang roof garden ya. Model roof garden sudah banyak. Kenapa roof garden? Karena lahannya sudah tidak ada atau sempit. Permasalahan perkotaan ruang terbuka hijau atau tidak terbangun sangat sedikit. Nah, kemudian lanskap pedesaan. Di sini sangat tertarik dengan lanskap pedesaan atau landscape, gitu ya. Kalau di landscape pedesaan kira-kira yang lebih dominan apa?
Sawah. Yes, pertanian. Nah, pertanian ini apa yang mau direncanakan Ibu gitu ya? Bisa misalnya sekarang banyak desa wisata. Anda bisa mengerjakan itu. Ya, membuat perencanaan, misalnya membuat satu konsep desa wisata. Dia punya desa tersebut memiliki potensi apa? Kalau potensinya bisa di desa selain pertanian berarti ada budaya yang turun menurun yang masih dilestarikan, digunakan, dan itu menjadi sebuah atraksi. Oke, nah di desa ini permasalahannya biasanya tidak seberat di perkotaan. Kalau perkotaan polusi dan sebagainya, bagaimana merencanakan RTH agar polusi menurun dan sebagainya. Kalau desa pedesaan kan asri gitu ya, tinggal dikembangkan, misalnya menghasilkan atau melestarikan budaya atau meningkatkan ekonomi pedesaan, masyarakat pedesaan. Nah sekarang semua di Indonesia desa wisata cukup banyak ya. Setiap desa itu punya kesempatan mengembangkan desanya sebagai wisata atau desa wisata. Kemudian ini adalah produk juga side plan ini yang Ibu pernah kerjakan dan mahasiswa yang membantu di Pantai Balikambang. Ada yang tahu? Maaf sebelumnya karena Ibu memberikan banyak pesisir karena memang keahlian Ibu di bagian pesisir. Ini adalah contoh proyek yang dilakukan untuk PKM penelitian ya. Kemarin menang, ini tahun 2000 sekitar 2015-2016. Gitu ya. Jadi kita merencanakan sebuah lanskap di sini adalah wisata Pantai Balikambang. Jadi kita buat zonasi dulu ya, ada blok plan, rencana blok, kemudian site plan dan ilustrasi. Harapan Ibu kalian bisa buat seperti ini. Demikian materi hari ini. Untuk bahan diskusi sebelum Ibu penutupan, maka ada contoh video sebuah hasil karya perencanaan lanskap pesisir yang dibuat oleh kakak kelas Anda. Kebetulan memang kawasannya daerah pesisir dan bentuknya pulau. Setelah pemaparan materi, kemudian Ibu sekarang memberikan contoh hasil produk oleh kakak kelas Anda yang pernah dibuat, yang dibimbing oleh Ibu sendiri gitu ya. Kebetulan apa sih kelebihan dari pulau ini? Jadi ada dua pulau yang berdekatan, kemudian pulau ini berdekatan dengan desa gitu ya. Tapi ada dua pulau, tapi awalnya tidak ada jembatan gitu ya. Nah, yang menarik di pulau ini adalah memiliki apa? Kuburan yang dikeramatkan, dan kuburan itu selalu dikunjungi mungkin ketika lebaran atau apa gitu ya. Kemudian di situ pemandangannya sangat bagus ya, sehingga tadi kita bisa lihat bagaimana membuat apa ini, ada jalur ya di tepi pulau atau pantai. Jalurnya itu terbuat dari kayu, tenang saja karena ini sifatnya alami sehingga menggunakannya juga kayu. Oke, atau bisa disebut dengan boardwalk ya. Nah, dari pemaparan video ini mungkin ada yang bertanya. Ini persilakan. Oke, siapa namanya? Nama saya Novel. Oke. Saya mau nanya, ini kan ilustrasinya berbentuk animasi. Ya. Nah, habis itu menggunakan software apa dan berapa gigabyte yang dihabiskan? Wow. Oke, pertanyaan yang menarik ya. Presentasi yang baik tentu saja punya proses yang sangat luar biasa. Dari perencanaan dari awal ke lapang, analisis, sintesis, kemudian dari hasil sintesis Anda melakukan zonasi, dari zonasi Anda kembangkan menjadi site plan, master plan, sampai Anda membuat animasi. Nah, proses yang dibutuhkan dalam proyek ini membutuhkan hampir kurang lebih 6 bulan, gitu ya. Ya, 1 semester. Jadi memang mahasiswa ini sangat rajin, tidak putus asa gitu ya. Karena kenapa? Pertanyaannya penting, kawasan ini mau dikembangkan wisata tapi belum dikembangkan, sehingga dia melakukan analisis di sana beserta stakeholder dan jadilah seperti ini. Nah, untuk animasi banyak yang bisa digunakan ya. Mungkin di sini sudah ada yang bisa pakai apa aja? Landscape?
Kemudian apa lagi? Lumion terlalu berat, tapi ini lumion. Ya, jadi berat sekali gitu ya. Tetapi sesuai kapasitas ya. Nanti apakah nanti produk hasil Anda cuma sampai poster atau ilustrasinya sampai bentuk video? Waktunya sudah habis. Dengan demikian kuliahan hari ini, jika ada pertanyaan nanti yang masih ada di benak saudara gitu, saudari gitu ya, bisa menghubungi ibu, bisa ke ruangan gitu ya, atau melalui WhatsApp group. Ada yang masih bingung gitu ya terkait dengan materi hari ini. Oke, dengan demikian saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.